Halo pemirsa, kali ini saya akan memprediksi terkait perang dagang Cina vs Amerika, di mana Cina ini tidak mau tunduk dengan ketentuan Amerika dan cenderung melawan. Makanya pada akhirnya Amerika memberikan ketentuan untuk biaya masuk barang-barang dari Cina ke Amerika sebesar 100% lebih. Kita lihat dari prediksinya Cina dulu terkait dari perang dagang ini. Prospeknya bagaimana setelah dia mengambil sebuah keputusan untuk melawan Amerika. Untuk Chinese ya, ada simbol semangat, berusaha, berjuang di sini yang dilambangkan prajurit bawa pedang, semangat untuk bertempur, tidak ada rasa takut dan lain sebagainya. Ada sebuah tindakan cepat di sini. Dan kita juga bisa lihat setelah Amerika mengumumkan, pada akhirnya Cina dengan segera merespon dari pengumuman Presiden Amerika tersebut. Ada gerak cepat di sini mengambil tindakan-tindakan cepat untuk mengantisipasi dari imbas ditetapkannya persentase 100 lebih tersebut. The Magician, dia akan mengoptimalkan apa yang bisa dioptimalkan di negaranya. Ini sepertinya China sini sudah siap dengan segala risikonya ya. Tapi kita juga tahu China ini merupakan penguasa dagang di dunia. Kalau menurut saya sih ya. Barang-barangnya murah dan sangat-sangat digemari oleh negara-negara lain. Dua kartu lagi. 8 koin. Meletakkan pondasi-pondasi demi adanya sebuah kemapanan terkait imbas dari keputusan Presiden Amerika. Ada 8 koin, tinggal 10 koin ada sudah sukses maksudnya ya. 8 ke angka 10 kan tinggal 2 langkah saja. Tapi di sini bisa dibilang China sudah siap dengan segala resikonya terkait dari imbas keputusan Presiden Amerika tersebut. Satu kartu lagi. Ada kabar-kabar baik loh terkait dari Cina ini. Keputusan-keputusan baru yang akan diambil demi peningkatan perekonomian negara Cina. Dari kelima kartu ini teman-teman, tidak ada kartu penderitaan. Tidak ada kartu yang bisa dibilang energinya negatif. Energinya semua positif, semangat untuk menghadapi, gerak cepat untuk mengambil langkah-langkah, meletakkan pondasi demi keuangan, kemapanan ekonomi yang akan datang di negara Cina, dan pada akhirnya ada kabar-kabar baik terkait dari tindak lanjut tersebut. Nah, ini untuk Cina. Beralih ke Amerika. Bagaimanakah kondisinya Amerika setelah perang dagang dengan Cina nanti? Ada 5 jangkir, yang artinya untuk melepaskan diri dari produk Cina kayaknya susah di sini. Makanya di sini ada simbol kegalauan, keresahan. Mungkin ini yang dirasakan oleh penduduk Amerika ya. Makanya penduduk Amerika kan saat ini lagi demo. Ada simbol tidak bisa melepaskan diri dari bayang-bayang produk Cina di sini. Ada simbol Raja Jangkir, simbol dari Presiden Amerika yang mengambil sebuah keputusan. Sebenarnya keputusan ini diambil demi meningkatkan perekonomian Amerika. Awalnya seperti itu keputusannya, tapi nggak tahu ternyata imbasnya meluas kemana-kemana. Amerika menghadapi tekanan stres karena menanggung penderitaan terkait dari keputusan presidennya ini. Nah, soalnya yang kita tahu ya teman-teman, Amerika ini mengambil sebuah keputusan bahkan sama teman-temannya, sama sekutunya NATO pun juga dikenakan persentase-persentase yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dan tentunya hal ini yang membuat dari negara-negara sahabatnya berpikir ulang untuk bisa mengirim barang-barangnya ke Amerika. Makanya di sini dengan tindakan dari Presiden Amerika itu ternyata pada akhirnya ada tekanan-tekanan perekonomian di negara Amerika itu sendiri. Jadi bisa dibilang blunder
terkait dari keputusan presidennya ini. The wheel, ada perputaran kondisi, situasi setelah ada keputusan dari presidennya itu. Membaikkah atau memburuk? Renewal menghadapi penghujatan oleh negara-negara lainnya. Jadi kalau dilihat dari ini, negara Amerika setelah mengambil sebuah keputusan presidennya, bukannya perekonomiannya membaik, bukan, malah sebaliknya. Malah sebaliknya, karena ada ketergantungan dari produk di negara-negara lainnya. Dengan adanya peningkatan biaya masuk ke Amerika, itu membuat harga-harga juga melambung tinggi dan lain sebagainya, dan ini memberatkan rakyatnya. Dan rakyatnya juga ada ketergantungan dengan produk Cina. Makanya saat ini kan demo dan lain sebagainya. Dan apa yang diputuskan Presiden Amerika ini ternyata tidak membuat baik perekonomian negaranya, malah di sini ada perputaran roda yang mengarah di mana presidennya akan menghadapi hujatan-hujatan baik dari rakyatnya maupun dari negara-negara sahabat. Dengan situasi kondisi Amerika yang seperti ini, apakah presidennya ada lebih fleksibel lagi dalam menerapkan aturan pajak masuk di negaranya? The Hermit berusaha untuk menimbang-nimbang kembali efeknya dan lain sebagainya. Ada simbol seseorang yang menerangi dirinya sendiri, yang pada akhirnya akan ditindaklanjuti apakah keputusannya ini diubah atau tidak, seperti itu. Dan saat ini ada beberapa negara yang sudah mengadakan pembicaraan, seperti negara Vietnam ya. Vietnam ini pasrah kayaknya, bahkan memutuskan negara Amerika biaya masuk ke Vietnam 0 rupiah, 0 Vietnam, tidak dikenakan biaya apapun. Nah, Vietnam ini dikenakan biaya saat itu paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari China. Tapi setelah China melawan, Cina yang akan diterapkan lebih tinggi, bahkan 104 kalau nggak salah ya, 100 lebih pokoknya dalam biaya masuk produk Cina ke Amerika. Dan setelah ada penghujatan, ada demo terkait kebijaksanaannya, ternyata presidennya ini berusaha untuk menenangkan dirinya, berusaha untuk merenung ke dalam. Nah, apakah perenungan ke dalam nanti akan berimbas dengan penurunan biaya masuk? The Emperor. Jadi masih bersikukuh di sini Presiden Amerika untuk menerapkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sini. Kalaupun ada negosiasi, paling ya ada kakunya negara Amerika ini, merasa dia nggak begitu butuh kayak begitu. Makanya di sini ada The Emperor, kearoganan dalam menetapkan keputusan, dalam pembicaraan dan lain sebagainya. Ini ternyata masih seperti itu. Jadi harapan untuk bisa menurunkan biaya masuk ke Amerika itu masih riskan sekali, karena presidennya bersikukuh, presidennya arogan sekali di sini. Makanya harus pandai-pandai berdiplomasi dengan Amerika. Kan berdiplomasi, melihat situasi kondisi yang seperti ini, paling ke hasilnya juga masih menguntungkan Amerika ketimbang negara-negara yang mengajukan pembicaraan. Jadi kalau dilihat dari ini, Cina lebih mapan dari Amerika. China lebih kuat dari Amerika masalah perekonomian ke depannya. Karena di Amerika ini ada simbol di mana ada perasaan tertekan menghadapi situasi kondisi perekonomian yang akan datang. Sedangkan China-nya sudah menata untuk bisa melewati masa-masa ini, dan menatanya ini sudah di angka 8, tinggal 2 langkah lagi akan menuju kesuksesan. Sedangkan di Amerika ada perputaran nasib yang pada akhirnya menghasilkan presidennya dihujat ini.
Jadi saya menyimpulkan bahwa perang dagang ini akan dimenangkan oleh Cina untuk kemudian kita beralih ke Indonesia ya. Dampaknya buat Indonesia ini terasa banget atau biasa-biasa saja? Semoga sih biasa-biasa saja ya. Semoga dampak dari keputusan Presiden Amerika untuk Indonesia ya. Dampaknya satu, cangkir Indonesia berusaha memulai pembicaraan negosiasi dengan Amerika. Agar mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lebih baik lagi. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ada dua pedang yang melambangkan Amerika sangat berhati-hati dalam menentukan langkah-langkahnya terkait dari negosiasi ini. Seperti yang saya bilang, ada kekakuan, ada kearoganan dari Amerika dalam memutuskan. Kalaupun memutuskan pasti akan lebih menguntungkan Amerika daripada negara-negara yang berusaha untuk bernegosiasi. Ini ya. Kemudian ekonomi negara Indonesia bagaimana jadinya? Jadinya di sini Indonesia harus ada kerjasama dengan pihak ketiga selain Amerika. Harus ada menjalin kerjasama dengan pihak ketiga selain Amerika. Ini, sepertinya ini sudah dilaksanakan ya. Dengan Indonesia ikut serta di di BRIC kalau nggak salah ya, saya lupa itu. Mungkin mengucapkannya saya juga salah terkait dari organisasi yang pada akhirnya Indonesia bergabung yang tidak bergantung kepada dolar kayak gitu. Selanjutnya, perekonomian Indonesia ada 4 cangkir. Ini yang perlu diwaspadai ya. Jadi kondisi negara Indonesia perekonomian tidak baik-baik saja terkait imbas dari Presiden Amerika. Karena sebenarnya sebelum ada pengumuman dari Presiden Amerika, negara Indonesia juga sedang kurang baik ekonominya. Ya, kurang baik. Dan semakin memburuk setelah adanya keputusan dari Presiden Amerika. Ini dilambangkan dua orang yang saling tidak berkomunikasi karena sudah kecewa, sudah sakit hati, dan lain sebagainya. Seperti inilah perekonomian negara Indonesia ke depannya, yaitu adanya situasi yang semakin memburuk. Juga hubungan rakyat dan pemerintahan kayaknya kalau komunikasi terkait dari perekonomian juga kurang ada balance ya. Mungkin kurang begitu ada perhatian ya. Gimana bisa memberikan perhatian kalau misalnya dananya sudah nggak ada kayak gitu. Jadi hubungan semakin kurang bagus antara rakyat dan pemerintahan di sini. Sebab rakyatnya ini merasa saya sudah bayar pajak, saya menuntut di sini fasilitas dan lain sebagainya karena saya sudah membayar pajak. Nah, kemudian pajak ini dikemanakan? Nah, itu yang menjadi tanda tanya. Apakah buat bayar utang? Apakah untuk membangun dan lain sebagainya? Sepertinya untuk bayar utang kalau saya lihat ya. Karena efek dari COVID dulu, kemudian setelah COVID membangunnya nggak perhitungan, bangun apa saja tanpa perhitungan apakah nanti anggarannya bisa untuk membayar utangnya dan lain sebagainya. Dan kenyataannya ada kondisi seperti ini, hubungan rakyat kecil atau masyarakat dengan pemerintahan yang mengalami ketidakharmonisan. Karena untuk pemerintahan saat ini imbas dari pemerintahan sebelumnya, makanya juga serba salah ini. Rakyat sudah berkeluh kesah, tapi saya ingin membantu rakyat, uangnya dari mana kayak gitu. Ini ya, jadi ada hubungan yang tidak harmonis antara rakyat dan pemerintahan terkait masalah perekonomian.